Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Bang Rizky Channel, bagi-bagi tips dan informasi menarik. Nah, kali ini Bang Rizky dan Mbak Mega kedatangan tamu. Nanti dia akan memperkenalkan diri. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil di Kementerian Perhubungan pada saat pandemi COVID-19. Jadi ada sedikit perbedaan antara seleksi CPNS di tahun biasanya nih, ya, sebelum pandemi dan pada saat pandemi. Jadi gitu ya. Nah, kalian tuh harus tahu apa perbedaannya dan apa saja yang dilakukan ketika seleksi CPNS sebelum adanya pandemi. Kalian bisa tahu dan pada saat pandemi. Oke, langsung saja kalian harus kenalan dulu nih sama bintang tamu kita. Silakan. Halo, perkenalkan nama saya Gita Andriana, asal dari Jakarta, terus penerimaan CPNS tahun 2019 di zaman COVID ini, terus lulusan alumni STD angkatan 34 tahun 2016. Oke, sekarang dinasnya di mana nih, Git? Sekarang dinasnya di Balai Teknik Perkeretaapian Sumatera Utara. Oke, berarti kemarin ngambil formasi di Direktorat Jenderal Perkeretaapian. Oke, jadi guys, sedikit informasi buat kalian yang ingin bergabung di Kementerian Perhubungan. Di perhubungan tuh ada berapa dirjen, direktorat? Kalau direktorat teknisnya sih ada 4. Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Laut, Udara, Perkeretaapian. Kalau eselon satunya ya ada lain. Oh, jadi kalian kalau misalnya mau daftar CPNS, kemarin kan sudah ada videonya tuh. Ada yang dari darat itu masih Opi dan Mbak Mega. Hari ini kita bahas tentang yang dari direktorat lain nih ya, dari Perkeretaapian. Nah, pada saat pandemi ini, Git, kira-kira tes apa aja yang dilaksanakan? Kan kita tahu ada administrasi, kemudian setelah lulus ada SKD, kemudian SKB. Nah, cerita dulu nih. Yang pertama, administrasinya kira-kira pada saat kita dulu tes CPNS perhubungan, kira-kira apa aja berkas yang diperlukan? Kalau untuk berkas sendiri nggak jauh beda sih Kak, sama yang di zaman sebelum COVID. Itu kayak ijazah, terus kayak akreditasi kampus, jurusan, terus sama nilai IPK-nya juga. Oke, berarti kalau misalnya nilai IPK-nya itu ada batasannya nggak? Misalnya minimal 2,75 atau gimana gitu? Kalau untuk yang akreditas kampusnya B, kalau nggak salah minimal IP-nya 3 minimal. Jadi guys, untuk masalah pemilihan jurusan itu juga termasuk ada yang biasa, ada yang cum laude juga ya? Iya. Ada juga ya? Ada. Jadi masih ada guys ya untuk yang cum laude sama yang biasa. Jadi kalian tinggal pilih mau yang mana, mau yang biasa atau yang cum laude. Dengan catatan berapa tadi minimalnya kalau yang biasa? IPK-nya 3. IPK-nya 3. Cum laude di atas 3,5. Oke, jadi kalau cum laude itu di atas 3,5. Kemudian ini Git, untuk pada saat tes kemarin itu jurusan yang kita lamar tuh apa? Formasinya yang kita lamar? Formasinya khusus yang D4 transportasi darat. Berarti dari namanya apa kan? Kalau aku dulu tuh analis lalu lintas. Oh, kalau aku analis pembina angkutan. Oke, kemudian Git, pada saat tes administrasi itu kira-kira berkas yang diperlukan apa aja? Misalnya ijazah, kemudian transkrip nilai, kemudian dokumen-dokumen tambahan lainnya seperti kartu keluarga, KTP, ataupun akta kelahiran. Kira-kira apa aja? Ijazah, terus transkrip nilai, KK, KTP, sama akreditasi kampus. Oke. Oh, akreditasi kampus juga masuk ya? Iya. Oh, jadi sebagai bukti ya, bahwasanya kampus kita itu memang berakreditasi standarnya apa, B atau A gitu ya. Oh, kayak begitu ya. Jadi buat kalian yang ingin mendaftar, kalian bisa mempersiapkan berkasnya dari sekarang. Seperti yang tadi, kalian kalau misalnya belum punya KTP, kalian urus. Kemudian kalau misalnya kartu keluarga juga diurus kalau misalnya belum punya. Yang harus kalian perhatikan dalam seleksi administrasi itu adalah nama jangan sampai beda. Iya. Biasa tuh nama suka beda. Ya. KTP apa, ijazah apa gitu ya. Misalnya namanya misalnya Rizky ya, misalnya di KTP pakai Y ujungnya, tapi misalnya di akta RIZKI gitu. Udah beda ya, jadi harus disamakan. Pilih yang mana lah yang bener ya. Kalian lah yang tahu. Oke Kit, setelah administrasi tadi, tes apa lagi kira-kira yang diujikan pada calon peserta CPNS-nya?
kalau setelah administrasi tadi kan ambil nih mana yang berkasnya yang bagus, emang sesuai dengan informasi yang diambil. Itu agak ketat juga tuh yang administrasi seleksinya. Terus setelah diambil nanti kita tes SKD. Oke, seleksi kemampuan dasar. Nah, SKD-nya sama nggak sama tahun sebelum pandemi? Ada TIU, kemudian TKP sama TWK? Sama. Jadi guys, sama ya untuk yang sebelum pandemi sama saat pandemi itu jenisnya ada 3 ya? Iya. Itu kira-kira soalnya masih 90/100 menit atau ada perubahan? Masih sama 90/100 menit. Oke. Terus itu ujiannya itu apa namanya, harus misalnya protokol kesehatannya, entah harus pakai masker atau apa kayak gitu, ada nggak? Kalau pas zaman tes SKB-nya belum ada ini Kak, belum ada COVID. Oh, pas SKD-nya belum ada COVID. Pas mau menuju ke SKB ya, itu baru COVID. Oke, berarti memang harus ada protokol kesehatan yang ketat ya. Oke, kemudian kalau kita dulu untuk belajar SKD, itu apakah belajarnya dari YouTube atau beli buku persiapan CPNS? Atau les? Nah, mungkin bisa di-sharing ke teman-teman biar teman-teman nih, oh sepertinya saya harus les, atau oh sepertinya saya cukup dengan nonton YouTube Bang Rizky Channel. Oh gini Kak, saya cerita kalau dulu kan ini tes yang ketiga kali nih. Jadi sebelum itu pernah ikut 2 kali tes, belum rezeki. Jadi yang ketiga kali ini ikut tes, alhamdulillah lolos dengan rezekinya. Nah dari pengalaman yang kedua ini kan jadi bisa tahu nih, oh kayaknya aku kurang di TIU nih. Jadi yang pas tes ketiga ini aku buat les khusus untuk TIU sendiri. Sama baca kalau beli buku sih enggak sih, cuma les sama kayak latihan soal, sama nonton YouTube. Nonton YouTube. Nah, subscribe dong ya. Iya, subscribe. Biar lulus. Oke, Kit. Jadi tadi setelah kita tahu bahwasanya SKD itu tidak ada perubahan ya, kemudian soal dan jumlah waktunya juga sama. Nah, kita beranjak ke seleksi kemampuan bidang. Nah, banyak yang nanya ke Bang Rizky itu yang kepengen masuk PNS khususnya di perhubungan. Bang, kira-kira yang dipelajarin apa aja sih? Apakah misalnya kalau transportasi darat harus tahu rambu nih, atau misalnya perhubungan udara harus tahu ICAO misalnya gitu. Nah, kalau di perkeretaapian sendiri apa nih yang diujikan? Nah, kalau ikut perkeretaapian kan karena baru tahun ini ikut perkeretaapian, jadi emang kayak masih buta banget nih, karena kan juga dulu kerjanya di darat dan emang ambilnya formasi sebelumnya itu darat. Karena ini tahun ini baru di kereta, jadi kayak belajarnya tentang perkeretaapian nih Kak, kayak rambunya, sinyalnya, terus jenis gerbongnya, peraturannya, semuanya data kereta api itu benar-benar dipelajarin baru lagi. Nah, itu dapat bahan bacaannya itu dari mana? Kalau dulu kan di kampus sempat belajar ada sedikit gitu kan, itu dipelajarin lagi, terus sama kali dari internet tentang peraturan terbarunya, terupdate-nya, kebijakannya. Oh, jadi kalian harus rajin juga nih di internet tuh cari tentang kebijakannya, aturan dan lain sebagainya. Jadi sekreatif mungkin ya. Kalau peraturan mungkin ada tertuang di websitenya perhubungan, bisa kalian cari di situ. Biasa di JDIH-nya. Kemudian teori-teori tentang perkeretaapian kalian bisa cari di Google ya. Tapi itu kan yang diujikan sesuai dengan formasi kita dong ya. Iya. Misalnya dia dari ambil analis, berarti analis itu tadi misalnya analis ekonomi kan ada juga toh. Iya. Di perkeretaapian gitu kan, tak jadi bendahara gitu kan, nggak mungkin dikasih teknis gitu kan. Tapi kalau pengalaman yang SKB kemarin ya Kak, karena kan aku ngambilnya pembina pengawas dan pembina angkutan, itu tuh kayak lebih ke ini logistik, terus kayak gimana sih caranya dokumennya ngurus angkutan ini gitu loh. Kamu kayak mau ekspor impornya itu harus di dokumennya. Cuma kalau tahun kemarin SKB-nya itu tidak sesuai dengan jurusan yang kita ambil, maksudnya di luar kepala gitu loh Kak. Jadi nggak sesuai sama yang dengan ini, formasi yang dipilih. Banyak banget yang kayak gitu. Nah, kalau misalkan kan kita udah perbedaan yang pas di darat sama di kereta api, dan sebelum pandemi dan pada saat pandemi SKB-nya beda. SKB-nya dari kedua itu apa? Kalau yang untuk di sebelum pandemi kan itu rame-rame nih Kak, banyak kan satu ruangan. Nah kalau yang kemarin itu emang agak ketat. Kemarin tuh kayak disuruh pakai sarung tangan, bawa pensil sendiri, sama duduknya berjarak, pakai masker.
sama pakai face shield gitu. Oke, jadi memang Dikasih prokes atau ya. bawa sendiri? Kalau dari BKN dikasih. Dikasih. Tapi ada baiknya kalian siap-siap dari rumah lah ya. Mana Iya. tahu kan lebih Iya. nyaman pakai Nah. sendiri seperti itu. Kemudian SKB tuh Git kan ada beberapa ya, ada tes yang bidang tadi ya. Kemudian ada kesehatan dan Samapta. Kita tahu pada saat sebelum pandemi ada Samapta nih. Iya. Terdiri dari lari 12 menit, push up, sit up, dan ada pengecekan berat badan serta tinggi. Nah, kalau pada saat pandemi ini apa ada perbedaan dari tes bidang tadi yang di dalam SKB nih ya, bidang sama Samapta dan kesehatan, ada beda nggak? Kalau untuk yang zaman COVID ini, jadi untuk tes kesehatannya itu tetap sama tes keselamatan itu dihilangin Kak. Jadi tes kesehatannya ini agak ini sih, agak ngambil kayak nafsa, terus berat badan, terus kayak tensi, darah, detak jantung, denyut gitu, toraks itu dia. Berarti langsung di tempat ya? langsung. Oke, berarti lengkap lah ya, cuman Samaptanya dihilangin Hilangin. aja ya. Oke, kemudian Git, tips dan triknya kira-kira mau dibagi sama subscriber kita biar ya untuk teman-teman yang gagal bukan hanya 1-2 orang, biasanya ada yang sukses di tahun kedua atau ketiga. Memang ada juga yang sukses di tahun pertama kayak Mbak Mega, cuman kayak yang kemarin Yopi dia di tahun keempat udah gagal, yang kelima baru dia berhasil. Nah, supaya jaga semangat subscriber nih walaupun gagal bukan berarti selesai semuanya, itu gimana gitu? Kalau untuk aku sih pribadi karena ini yang tes ketiga kali baru berhasil, jadi kan kita tahu nih kelemahan kita nih apa sih tes sebelumnya, jadi dipermatangin lagi, misalnya kayak TIU itu hitungannya itu diperkaya lagi, dicari lagi cara-caranya, terus kalau TWK diapalin lagi, terus sama kalau enaknya yang zaman kemarin itu dia update Kak, misalnya soal ini nih kayaknya yang keluar ini nih, kalau besoknya nih kan beda paket tuh biasanya, soal ini nih kayaknya keluar ini nih, jadi bisa mau analisisnya, oh nanti kalau yang hari saya ini nanti keluarnya soalnya setipe kayak gini nih, gitu. Dia bisa memprediksikan. Jadi komunikasi juga dengan teman-teman Iya, ya, kayak gitu. lebih matang gitu, kitanya lebih matang karena udah pengalaman beberapa kali. Gitu. Jadi kalau misalnya kita gagal pun bukan berarti itu selesai semuanya guys ya. Jadi kalian harus menggunakan kesempatan itu. Misalnya kalian gagal itu punya kesempatan apa yang namanya pengalaman. Kalian punya pengalaman yang lebih baik. Nah, pengalaman itu kan guru yang luar biasa. Nggak semua orang bisa dapat pengalaman kecuali orang-orang yang pernah mengalami kejadian itu. Jadi kalian punya pengalaman. Tapi tetap optimis, kalau memang bisa kalian sekali ujian ya langsung lulus itu jauh lebih baik. Persiapkan sematang mungkin dan sebaik mungkin. Nah, kira-kira Git, sebelum kita tutup, pesan-pesannya untuk teman-teman ini yang mau tes seleksi Kementerian Perhubungan apa nih? Dipersiapkan lagi, terus dipersiapkan lagi apalagi di zaman COVID ini kan mentalnya juga harus bagus ya Kak, nggak boleh down, terus baca lagi bukunya, ilmunya, terus di YouTube udah banyak kok tentang share-share tentang banyak soal, terus paket-paketannya gimana nih, hari ini paket berapa, hari ini paket berapa, karena soal itu kan banyak paket ya Kak, ada 1000 paket kalau nggak salah, tapi ada polanya gitu. ada polanya, itu nanti bisa dipelajari lagi. Semangat. Oke, jangan lupa berdoa ya. Berdoa. Aku mau share dikit nih Kak. Kemarin kan karena tes ketiga kali ini kan yang pertama main kedua itu kan gagal nih Kak. Kayak mau pulang tuh ke rumah ngasih tahu ibu kan kayak aduh sedih banget, kecewa. Jadi yang pas kemarin yang ketiga kali ini emang aku maksimalin banget gitu loh, kayak sebelum tes itu aku kayak nangis, gelisah, gugup. Sebenarnya kan nggak boleh ya, rezeki kan udah diatur sama Allah nih Kak, tapi tetap aja manusia kan takut gitu loh Kak, ngadepin sesuatu yang belum terjadi. Kayak ngebayangin muka ibu gimana kalau misalnya aku ngasih tahu gagal gitu loh, makanya di berdoanya lebih dikencengin lagi. Oke, jadi minta doa restu ya. Yang sudah menikah minta doa restu orang tua dan pasangan, yang belum menikah minta doa restu sama orang tua, seperti itu ya, biar jalan kalian itu lebih mulus, lebih lancar lagi. Oke guys, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Buat kalian yang mau tanya-tanya bisa di kolom komentar, nanti bisa kita jawab di kolom komentar juga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.